Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nurrahim selaku dosen pengampu mata kuliah seminar ekonomi Islam. Perkenalkan saya Hilmi Lipino Arigi dengan NIM 2010116003 akan mempresentasikan tentang rencana penelitian saya yang berjudul pengaruh harga, kualitas layanan, dan labelisasi halal terhadap keputusan pembelian mie gacoan pasca tersertifikasi halal. Dimulai dari latar belakang, di mana dewasa ini perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian akan sesuatu semakin berkembang. Perkembangan itu biasanya terjadi sebab dari banyaknya faktor seperti adanya harga yang murah atau dari kualitas layanan, bahkan dari label halal terhadap produk tersebut. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi tentang keputusan pembelian konsumen terhadap satu barang. Adapun yang akan diambil faktor-faktornya yaitu faktor harga, kualitas layanan, serta labelisasi halal. Selanjutnya, masalah yang diangkat dari penelitian kali ini adalah perilaku konsumen tentang keputusannya membeli mie gacoan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, kebaruan dari penelitian ini adalah penambahan variabel labelisasi halal, karena belum ada atau masih sedikit penelitian yang menambahkan variabel halal terhadap mie gacoan. Oke, masuk ke teori. Itu yang pertama ada teori tentang harga, di mana teori ini menjelaskan tentang terbentuknya harga sebab akibat dari permintaan dan penawaran yang ada pada suatu barang atau jasa. Jadi harga ini bisa terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran tentang produk tersebut. Selanjutnya itu ada teori kualitas layanan, yang mana menurut Haryanto fokusnya itu adalah memenuhi kebutuhan dan persyaratan untuk ketepatan waktu dalam memenuhi harapan pelanggan. Jadi kualitas layanan ini isinya itu di mana seseorang penjual bisa memenuhi harapan dari pelanggannya, baik itu dari segi waktu, kualitas produk, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada teori tentang label halal, di mana label halal di Indonesia itu dibentuk oleh fatwanya oleh MUI terhadap produk-produk yang telah terverifikasi kehalalannya. Jadi, barang-barang yang belum terverifikasi halal akan diuji oleh MUI untuk dikeluarkan fatwanya. Oke, ini ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama itu judulnya itu pengaruh fasilitas harga dan cita rasa terhadap kepuasan konsumen mie gacoan di Solo Raya. Dari penelitian itu didapatkan hasil bahwa variabel tentang fasilitas itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, di mana fasilitas yang ada pada tempat mie gacoan di Solo Raya itu cukup lengkap, seperti tempat duduk yang banyak, adanya toilet, dan sebagainya. Sama halnya dengan variabel harga juga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian mie gacoan yang ada di Solo Raya. Harga yang murah dengan cita rasa yang cukup enak membuat mie gacoan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumennya.
Penelitian selanjutnya itu judulnya pengaruh harga, physical evidence, dan lokasi terhadap kepuasan pembelian mie gacoan cabang Surabaya. Di mana pada penelitian kali ini didapatkan bahwa pada penelitian ini yang mengambil variabel mempengaruhi seperti harga, physical evidence, dan juga lokasi terhadap keputusan pembeli mie gacoan didapati bahwa mempengaruhi secara parsial terhadap keputusan masyarakat untuk membeli mie gacoan di Surabaya. Penelitian selanjutnya yang berjudul pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian mie gacoan cabang Magelang. Di mana pada penelitian ini ada gap fenomena antara penelitian yang sebelumnya, di mana variabel harga tidak mempengaruhi keputusan masyarakat untuk membeli gacoan cabang Magelang secara parsial. Karena harga tersebut yang murah sehingga tidak berpengaruh secara parsial. Namun, kualitas pelayanan yang dilakukan pegawai mie gacoan cabang Magelang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pembelian mie gacoan. Pada penelitian selanjutnya yang berjudul pengaruh kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian mie gacoan. Yang mana studi kasusnya itu mie gacoan di Kota Semarang. Nah, pada penelitian ini, variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mie gacoan di Kota Semarang. Variabel citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mie gacoan di Kota Semarang. Begitupun juga dengan persepsi harga yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian mie gacoan di Kota Semarang. Variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mie gacoan di Kota Semarang. Dan ini penelitian terdahulu yang selanjutnya, yang mana berjudul Analysis of Mie Gacoan Customer Loyalty Through Customer Experience and Perceived Quality. Nah, pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa pengalaman konsumen terhadap mie gacoan bersifat positif dan pada variabel persepsi kualitas juga berpengaruh positif. Karena dilihat dari kemudahan yang didapat pada saat pemesanan makanan itu berupa layanan pegawai, fasilitas, dan sebagainya. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan nantinya pada rencana penelitian kali ini itu adalah Structural Equation Modeling atau SEM. Yang mana ini merupakan teknik modeling yang bisa digunakan untuk melihat perilaku atau kebiasaan. Teknik ini biasanya dianggap sebagai kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi, yang mana tujuannya adalah untuk melihat faktor yang mempengaruhi suatu fenomena dari variabel yang tidak bisa diamati secara langsung. Jadi secara sederhana, metode ini menganalisa bagaimana faktor yang mempengaruhi terhadap faktor yang dipengaruhi. Ya, baik itu saja presentasi yang dapat saya berikan. Saya Hilmi Lebinarigi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.